Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang berpotongan, yaitu terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan dengan garis X sama dengan A. Nah, materi kita kali ini adalah komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap sumbu koordinat dilanjutkan dengan garis X sama dengan A. Nah, yang pertama adalah refleksi berurutan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan garis X sama dengan A. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka, jarak titik A terhadap sumbu X itu sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap sumbu X. Nah, misalkan bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi terhadap sumbu X dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Maka berdasarkan rumus ini, bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis X sama dengan A. Maka jarak titik A aksen terhadap garis X sama dengan A sama dengan jarak bayangan titik A aksen, misalkan A double aksen, terhadap garis X sama dengan A. Nah, kita misalkan bahwa titik A double aksen ini memiliki koordinat X double aksen, Y double aksen. Maka berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat X, negatif Y, maka nilai X aksen itu sama dengan X dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan 2A dikurang X aksen. Dan nilai Y double aksen itu sama dengan Y aksen. Nah, untuk nilai X double aksen sama dengan 2A dikurang X aksen. Karena nilai X aksen itu sama dengan X, maka X double aksen sama dengan 2A dikurang X. Nah, berikutnya untuk Y double aksen sama dengan Y aksen. Nah, karena Y aksen dari titik A ini bernilai negatif Y, maka Y double aksen itu sama dengan negatif Y. Nah, dari uraian ini didapat bahwa X double aksen sama dengan 2A dikurang X dan Y double aksen sama dengan negatif Y. Jadi, koordinat titik A double aksen adalah 2A dikurang X, negatif Y.
Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat x, y terhadap sumbu x, kemudian dilanjutkan terhadap garis x sama dengan A dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu x dan dilanjutkan terhadap garis x sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang x, negatif y. Berikutnya yang kedua, refleksi berurutan terhadap sumbu y dilanjutkan dengan garis x sama dengan A. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat titik A dengan koordinat x, y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap sumbu y. Maka, jarak titik A terhadap sumbu y sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap sumbu y. Nah, kita misalkan bahwa koordinat titik A aksen ini adalah x aksen, y aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi terhadap sumbu y dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif x, y. Maka koordinat titik A aksen ini adalah negatif x, y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis x sama dengan A. Maka jarak titik A aksen terhadap garis x sama dengan A sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis x sama dengan A. Nah, kita misalkan koordinat titik A double aksen ini adalah x double aksen, y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi suatu titik terhadap garis x sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan A menghasilkan bayangan dengan koordinat A aksen dengan koordinat 2A dikurang x, y. Nah, karena titik A aksen ini memiliki nilai x aksen sama dengan negatif x dan nilai y aksen sama dengan y, maka berdasarkan rumus ini, bayangan titik A double aksen memiliki nilai x double aksen sama dengan 2A dikurang x aksen. Sedangkan untuk y double aksennya itu sama dengan y aksen. Nah, untuk x double aksen sama dengan 2A dikurang x aksen. Karena x aksen sama dengan negatif x, maka x double aksen itu sama dengan 2A dikurang negatif x. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif x adalah positif x. Maka didapat x double aksen sama dengan 2A ditambah x. Nah, kemudian untuk y double aksen sama dengan y aksen. Nah, karena y aksen itu sama dengan y, maka y double aksen sama dengan y. Nah, dari uraian ini didapat hasil bahwa x double aksen itu sama dengan 2A ditambah x dan y double aksen itu sama dengan y. Jadi, koordinat titik A double aksen ini adalah 2A ditambah x, y. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi suatu titik terhadap sumbu y yang dilanjutkan dengan garis x sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y dan dilanjutkan terhadap garis x sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah x, y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama.
Tentukan bayangan titik berikut. Untuk yang A, titik A dengan koordinat 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan dengan garis X sama dengan negatif 3. Dan yang B, titik K dengan koordinat negatif 2, negatif 7 dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan dengan garis X sama dengan 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, nah titik A dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3. Maka rumus yang akan kita gunakan di sini adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, negatif Y. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 3,1. Maka nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 1. Nah, karena titik A ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 3, maka nilai A itu sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan 2A dikurang X dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Untuk nilai X aksen sama dengan 2A dikurang X. Karena diketahui nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai X sama dengan 3, maka X aksen sama dengan 2A, yaitu 2 dikali negatif 3 dikurang X, yaitu dikurang 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Maka X aksen sama dengan negatif 6 dikurang 3. Nah, hasil dari negatif 6 dikurang 3 adalah negatif 9. Maka didapat X aksen sama dengan negatif 9. Nah, berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui nilai Y sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan negatif 1. Sehingga dari uraian ini diperoleh hasil bahwa X aksen sama dengan negatif 9 dan Y aksen sama dengan negatif 1. Maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan A aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 1. Jadi, titik A dengan koordinat 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 1. Berikutnya bagian yang B. Nah, titik K dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah X, Y. Nah, diketahui bahwa titik K dengan koordinat negatif 2, negatif 7. Maka nilai X sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan negatif 7. Nah, karena titik K ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, maka nilai A sama dengan 5. Maka, berdasarkan rumus ini, bayangan titik K memiliki nilai X aksen sama dengan 2A ditambah X dan nilai Y aksen sama dengan Y.
Untuk nilai X aksen sama dengan 2A ditambah X. Nah, karena diketahui nilai A sama dengan 5 dan nilai X sama dengan negatif 2, maka X aksen itu sama dengan 2A, yaitu 2 dikali 5, ditambah X, yaitu ditambah negatif 2. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Dan hasil dari positif dikali dengan negatif 2 adalah negatif 2. Maka didapat X aksen sama dengan 10 dikurang 2. Nah, hasil dari 10 dikurang 2 adalah 8. Maka X aksen sama dengan 8. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y. Karena diketahui nilai Y sama dengan negatif 7, maka Y aksen sama dengan negatif 7. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X aksen itu sama dengan 8 dan nilai Y aksen itu sama dengan negatif 7. Maka bayangan titik K dengan koordinat X aksen, Y aksen adalah titik K aksen dengan koordinat 8, negatif 7. Jadi, titik K dengan koordinat negatif 2, negatif 7 dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 5 menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 8, negatif 7. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik P yang dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 9,5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena titik P dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 2, maka rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, negatif Y. Berdasarkan soal ini, maka titik P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 9,5. Nah, untuk titik P aksen dengan koordinat negatif 9,5, maka nilai X aksen itu sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan 5. Nah, karena titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka nilai A sama dengan 2. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan 2A dikurang X dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Untuk X aksen sama dengan 2A dikurang X. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 9 dan A sama dengan 2, maka X aksen yaitu negatif 9 sama dengan 2A yaitu 2 dikali 2 dikurang X. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka didapat negatif 9 sama dengan 4 dikurang X. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dan kita pindahkan juga negatif 9 ke ruas kanan. Sehingga didapat persamaan X sama dengan 4 ditambah 9.
Nah, hasil dari 4 ditambah 9 adalah 13. Maka X sama dengan 13. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena diketahui Y aksen sama dengan 5, maka Y aksen yaitu 5 sama dengan negatif Y. Nah, selanjutnya kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat nilai Y sama dengan negatif 5. Nah, dari uraian ini maka diperoleh hasil bahwa X sama dengan 13 dan Y sama dengan negatif 5. Maka koordinat titik P adalah X, Y, yaitu titik P dengan koordinat 13, negatif 5. Jadi koordinat titik P adalah titik P dengan koordinat 13, negatif 5. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik B yang dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal ini, karena titik B dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah X, Y. Nah, berdasarkan rumus ini, maka titik B dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 7. Nah, diketahui titik B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 7. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 1 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 7. Karena titik B ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3, maka nilai A itu sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B itu memiliki nilai X aksen sama dengan 2A ditambah X, dan nilai Y aksen itu sama dengan Y. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan 2A ditambah X. Karena X aksen sama dengan negatif 1 dan A sama dengan negatif 3, maka X aksen yaitu negatif 1 sama dengan 2A yaitu 2 dikali negatif 3 ditambah X. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Maka negatif 1 sama dengan negatif 6 ditambah X. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif 6 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 6. Maka didapat X sama dengan negatif 1 ditambah 6. Nah, hasil dari negatif 1 ditambah 6 adalah positif 5. Maka X sama dengan 5. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y. Karena diketahui nilai Y aksen sama dengan negatif 7, maka Y aksen yaitu negatif 7 sama dengan Y. Nah, dari sini maka didapat nilai Y itu sama dengan negatif 7. Nah, berdasarkan uraian ini diperoleh hasil bahwa X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 7. Maka titik B dengan koordinat X, Y sama dengan titik B dengan koordinat 5, negatif 7. Jadi didapat bahwa koordinat titik B adalah 5, negatif 7.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.